Nah, untuk part 2 kita membahas customer relationship management. Kita fokus ke konsep, jadi konsep secara general dan modul secara general tentang CRM itu seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama kita bahas konsepnya dulu gitu ya. Konsep CRM itu yang pertama, CRM itu membangun database yang kuat, database pelanggan. Jadi, database pelanggan ini dia merupakan kunci utama dari pelaksanaan CRM ini gitu. Nah, kemudian caranya mengumpulkan database pelanggan. Nah, ini biasanya yang sering dilakukan oleh pelaku usaha melalui pengembalian kartu garansi yang harus diisi data lengkap pelanggan. Kalau biasanya data-data barang-barang elektronik kayak gitu kan entah itu HP, kulkas, TV, itu kan biasanya ada kartu garansinya, ya kan? Bahkan untuk alat elektronik masak kayak blender, kemudian mixer, itu kan juga ada garansinya ya. Nah, itu biasanya yang bisa digunakan oleh pihak toko atau pihak bisnis untuk mengumpulkan data pelanggan mereka. Karena gini, tiba-tiba kalian punya toko, terus tiba-tiba pelanggan itu ada yang datang terus kalian mintain KTP ya, mereka kan curiga ya, ini KTP saya mau buat apa gitu. Mengingat sekarang peminjaman online aja itu bisa goal hanya karena foto KTP. Nah, jadi betapa pentingnya data KTP kita ya. Nah, eh, kartu garansi itu juga merupakan salah satu trik yang biasanya digunakan oleh para bisnismen untuk mengumpulkan data pelanggan mereka. Jadi untuk diidentifikasi pelanggan itu gitu. Nah, selanjutnya melalui form aplikasi untuk pengajuan kredit ataupun permintaan suatu layanan. Jadi misalkan ada layanan apa ya selain garansi, misalkan dia perbaikan, kemudian layanan diskon, misalkan ada member kan dia harus isi identitas ya. Terus kemudian layanan-layanan yang lain lah, misalkan mereka dari awal sudah disegmentasi mana pelanggan yang biasa aja, mana pelanggan yang berpotensial gitu. Maksudnya di sini dilihat dari jumlah transaksinya. Jadi pertama kali orang belanja itu kok belanjanya besar banget, terus dia mengidentifikasikan mungkin karena jumlahnya itu sangat besar, nominalnya sangat besar, kan risiko yang ditanggung oleh penjual itu kan juga besar, ya kan? Kalau misalkan nanti pelanggannya itu ternyata komplain itu gimana, terus ternyata dia menemukan harga yang jauh lebih menguntungkan buat dia di luar itu gimana, kayak gitu loh. Nah, jadi mereka bisa menggunakan alasan itu untuk mendata. Jadi ini gimana Bapak kalau misalkan uh, anda kan belinya banyak banget ini, terus misalkan kita mau adain penawaran ke sana, kita mau berkunjung ke sana, bagaimana gitu. Jadi untuk meminimalisir resiko itu dengan cara membina hubungan yang lebih baik kayak gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, kemudian sama menerbitkan kartu keanggotaan atau kartu member ini yang biasanya sangat sering dilakukan oleh pihak-pihak industri. Nah, yang selanjutnya, faktor penting agar pelanggan memberikan datanya kepada perusahaan adalah penawaran benefit untuk pelanggan. Jadi misalkan gini, pelanggan itu disuruh membuat member, so what? Nah, jadi kalau saya buat member di situ, saya misalkan ada yang bayar, ada yang gratis. Terus rewardnya saya apa dong? Gitu. Mungkin ini nanti gratis perawatan di Larissa misalkan atau gratis apa namanya buku buku tulis ketika belanja di Gramedia misalkan. Nah, kayak gitu loh. Jadi memang harus ada benefit. Kita untuk membuat benefit itu kita bisa bekerja dengan mitra atau menciptakan benefit itu sendiri. Tapi jarang sih ya yang menawarkan benefit di dirinya sendiri karena itu akan membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Kecuali kalau memang perhitungan margin sama apa ya? Margin sama ROI-nya itu udah pas gitulah, udah bener, jadi nggak mungkin rugi, itu beda lagi ceritanya. Jadi tapi kalau untuk beberapa industri yang memang labanya itu tidak terlalu banyak dan intensitas apa namanya intensitas pembelian atau penjualannya itu tidak terlalu sering, biasanya mereka menawarkan benefit itu ke orang lain. Jadi, oh misalkan kamu beli di sini, nanti kamu juga dapat diskon di sana gitu. Jadi kayak dibagi dua gitu loh. Kayak gitu. Nah, kemudian
kebanyakan retail memberikan reward point, nah ini, dan juga diskon jika mereka menjadi anggota. Ini yang saya katakan benefit itu ditanggung sendiri, tapi memang ada beberapa industri yang benefit itu ditawarkan oleh merchant-nya mereka yang lain gitu. Nah, kemudian database di sini dia akan menciptakan profil pelanggan. Jadi nyimpenin profil-profil pelanggan, kemudian dia bisa mengsegmentasikan konsumen. Nah, kemudian dari situ dia akan bisa mengambil keputusan. Nah, jadi CRM itu memang data pelanggan dan data penjualan itu akan selalu berhubungan dan dia sifatnya terintegrasi, jadi nggak bisa kepisah-pisah. Jadi konsepnya gini, misalkan ada Hanifah Permatasari ketika dia belanja, terus harus diinputin manual ke sistem CRM-nya, gitu nggak. Jadi ketika Hanifah Permatasari itu membeli barang di suatu tempat, maka apapun yang dia beli atau apapun yang dia mau itu sudah langsung ter-record ke sistem CRM-nya, kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah membuat profil dari setiap pelanggan. Nah, ini menyangkut segala aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan mengenai penggunaan produk atau layanan perusahaan. Jadi, CRM itu memprofilkan pelanggan. Jadi, misalkan gini ya, Hanifah itu ke skincare gitu misalkan. Nah, di skincare itu kan produk sama layanannya kan ada banyak banget. Ya kan ada yang mungkin facial, ada yang cream bath, ada yang manicure pedicure, ada yang spa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, CRM itu merecord transaksinya Hanifah. Kalau Hanifah itu dia lebih sering beli produk daripada facial, mungkin dia bisa ditawarin facial. Kalau misalkan dia nggak mau, ya udah gitu. Yang lebih fatal lagi tuh gini, misalkan si Hanifah itu sukanya beli produk di mana produk itu produk yang natural misalkan. Terus tiba-tiba ada kasir atau customer service yang nawarin produk keluaran baru dan produk keluaran barunya itu ditujukan untuk kulit yang berjerawat, kan nggak cocok itu ya anak-anak. Nah, jadi salah satu pentingnya membuat profil pelanggan itu untuk seperti itu gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ini profil pelanggan, dia memberikan gambaran tentang kebutuhan, keinginan, dan concern pelanggan itu tentang produk atau layanan perusahaan gitu. Nah, jadi oh ternyata misalkan ada perusahaan skincare nih. Oh ternyata skincare kita itu paling banyak itu orang-orang itu apa ya? Kayak pengen konsultasi atau menyelesaikan masalah kulit berjerawat gitu. Dan produk-produk kita itu banyak sekali yang repeat order yang yang spesifikasi untuk kulit yang berjerawat. Oh, ternyata pelanggan-pelanggan kita tuh banyak yang dari kulit berjerawat sehingga nanti target pasar atau target marketing atau target untuk perbedaan produk atau misalkan untuk pengadaan atau uji kualitas atau peningkatan produk itu lebih dikonsentrasikan ke yang jerawat tadi gitu. Meskipun yang lain juga dipertimbangkan, cuman di sini yang menjadi titik fokus adalah itu karena ternyata pelanggan kita tuh paling banyak dari kulit yang berjerawat seperti itu loh. Kan ada juga nih skincare yang dia tidak menyelesaikan kulit yang berjerawat. Misalkan kebanyakan pelanggan itu karena ingin glowing misalkan. Oh ternyata produk yang laris dan facial yang laris itu tentang yang glowing-glowing. Nah, nanti kan dia bisa segmentasi, oh ternyata pasar kita tuh orang-orang yang ingin glowing, untuk yang jerawat dan lain sebagainya dia masih ada, tetapi tidak terlalu difokuskan gitu, tidak terlalu dikonsenkan untuk marketingnya kayak gitu loh. Karena mereka sudah terlanjur kayak profilnya itu dan dia membentuk brand soal itu kayak gitu. Nah, kemudian tujuannya ini ya untuk menentukan aktivitas marketing. Nah, ini ya seperti yang saya katakan tadi seperti apa yang cocok diaplikasikan kepada pelanggan. Ya misalkan kayak tadi jangan sampai Hanifah yang dia suka dari misalkan dia itu sudah menjadi pelanggan 10 tahun atau 5 tahun gitu ya.
dia jadi pelanggan tetap 1 tahun itu udah lama loh, udah untung ya. Jadi kita bicaranya udah nggak 5 tahun atau 10 tahun. 1 tahun tetapi dia rutin per bulan itu ada transaksi itu udah luar biasa kan. Nah, dia itu selama 5 tahun transaksinya itu untuk kulit kulit normal, terus tiba-tiba ada customer service nawarin untuk produk baru. Oh ini ada krim baru loh Mbak, ini untuk kulit yang berjerawat kan jadinya klik-klik gitu loh. Buat apa nawarin sesuatu yang nggak cocok sama pelanggannya kayak gitu. Nah, ketika perusahaan itu sudah memiliki profil lengkap dari pelanggannya, transaksi pelanggannya, itu dia bisa menentukan langkah pemasaran yang selanjutnya. Tuh. Nah, yang selanjutnya ada 2 parameter perusahaan dalam melakukan profiling pelanggan. Yang pertama usage, jadi menyangkut seberapa banyak sih mereka menggunakan produk atau layanan dari perusahaan dan kapan mereka menggunakannya dan produk atau layanan apa aja sih yang digunakan gitu. Nah, misalkan gini, ketika ada skincare tadi, kita concern di skincare aja ya biar gampang. Nah, misalkan ada skincare yang dia itu ketika kita ulang tahun ngasih diskon perawatan sampai 25%. Nah, kita tuh juga harus mengidentifikasi nih, oh jangan-jangan ini ada beberapa orang itu kan biasa ya yang namanya orang itu kan kayaknya nggak mungkin dia mempunyai sikap loyalitas ke salah satu brand aja gitu loh. Pasti dia itu nyambi-nyambi ke brand-brand yang lain. Nah, jangan-jangan dia datang ke sini tuh cuma dapat diskonan 25%. Nah, itu nanti perlu diidentifikasi apakah layanan ulang tahun itu justru membuat kebangkrutan perusahaan atau enggak gitu loh. Selagi jumlahnya masih normal-normal aja, selagi tidak mengguncang margin keuntungan dari perusahaan, it's okay. Tapi kalau ternyata pelanggan yang hanya memanfaatkannya untuk ulang tahun itu ternyata banyak sekali dan menyebabkan apa crash di perusahaan, crash keuangan di perusahaan tersebut, ya itu perlu dikaji atau dievaluasi gitu ya. Nah, selanjutnya uses atau menyangkut bagaimana pelanggan memakai produk atau jasa perusahaan kayak gitu. Ini apa namanya berkaitan dengan elektronik atau jasa ya, lebih ke jasa. Jadi misalkan Ibu Hanifah itu menggunakan OVO, misalkan ketertarikan saya menggunakan OVO itu untuk makanan dan itu ternyata bukan hanya saya misalkan hampir seluruh pelanggan itu antusias menggunakan OVO itu lebih banyak di toko-toko makanan atau di warung-warung atau di kafe-kafe, ya pokoknya kayak gitulah ya. Daripada mereka harus ke toko pakaian atau toko sepatu atau apa ya, mall-mall yang menawarkan elektronik, buku seperti itu. Sehingga dalam proses marketingnya mereka akan menyasar makanan-makanan. Jadi otomatis mereka akan banyak sponsor ke makanan-makanan, kemudian mereka target marketingnya itu adalah juga pelaku UKM-UKM itu. Jadi mereka menawarkan kode kris berikut pembayarannya, terus kemudian nanti bagaimana integrasi dengan bank yang mereka punyai, kayak gitu loh. Jadi untuk menentukan langkah apa namanya yang lebih fokus gitu. Nah, yang selanjutnya analisis profitabilitas dari setiap pelanggan. Ada 2 hal yang dinilai dari masing-masing pelanggan. Yang pertama itu penerimaan yang dihasilkan dari masing-masing pelanggan. Ini biasanya dikelompokkan mana pelanggan dengan transaksi besar dan mana pelanggan yang transaksinya kecil. Ini yang paling mudah untuk mengidentifikasi itu adalah dengan menggunakan poin tadi. Karena poin itu kan biasanya per 10.000 itu 1 atau per 1.000 itu 1 atau per 5.000 itu 1. Nah, ketika poin pelanggan itu makin banyak, berarti kan transaksi yang dihasilkan di situ juga makin banyak. Nah, itu nanti perlu di cross check dengan tahunnya. Jadi misalkan gini, ini ya biaya saya lanjut dulu ya, biaya yang harus dikeluarkan untuk melayani masing-masing pelanggan. Jadi gini, misalkan ada 2 orang, yang satu itu poinnya 100 itu, tetapi dia mendapatkan poin itu dari
dari bulan Maret, misalkan dari bulan Maret 2020 ini sampai bulan ini, bulan September 2020. Nah, tetapi untuk yang satunya, yang apa namanya, ada orang satunya itu dia mendapatkan 1.000 poin, tetapi masa masa apa ya, masa gabungnya dia itu udah 10 tahun. Nah, itu nanti di apa ya, kayak diidentifikasi sebenarnya ini kita penerimaannya emang kalau dihitung-hitung emang lebih besar yang 10.000 ya, tapi kan perlu yang 1.000 poin tadi. Tetapi kan perlu dikaji ulang, ini kenapa kok dia cuma dapat 1.000 poin, padahal dia udah 10 tahun gabung. Berarti rata-rata itu dia belanja ke kita itu cuman setahun sekali misalkan. Misalkan seperti itu. Berarti kan dia bukan pelanggan yang apa ya? Bukan pelanggan yang potensial gitu loh, meskipun dia memiliki loyalitas karena selama 10 tahun dia masih belanja di situ, cuman kan frekuensinya tidak sering. Nah, ini. Jadi sampai segitunya ya yang namanya CRM itu dia juga menganalisis perilaku si pelanggan tadi gitu. Terkait dengan besaran transaksi yang diterima oleh perusahaan. Nah, kemudian yang selanjutnya aspek penerimaan tadi itu dilihat dari penggunaan produk atau layanan yang mereka konsumsi sekarang. Nah, kemudian menghitung seberapa banyak kemungkinan penggunaan produk atau layanan tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, ya kan? Yang seperti saya tadi membandingkan antara 100 poin dengan 1.000 poin tetapi dengan jangka waktu yang berbeda itu. Nah, kemudian kemungkinan penggunaan produk atau layanan lain yang disediakan oleh perusahaan. Ini contohnya kayak yang skincare karena dia tahu ternyata banyak sekali pengguna mereka yang terselesaikan dan repeat, maksudnya mereka akhirnya jadi pelanggan yang loyal itu karena produk yang berjerawat, maka target target untuk peninjauan produk atau layanan facialnya mungkin atau layanan untuk pengadaan produk-produk pendukung, produk-produk perawatan pendukung itu selalu diidentifikasi atau selalu difokuskan kepada kebutuhan yang berjerawat tadi gitu. Untuk yang lain itu tetap ada, cuma proses diversifikasinya itu tidak terlalu tinggi seperti yang berjerawat itu gitu kan. Mungkin berjerawat kan ada yang apa namanya sampai meradang, ada yang cuman jerawat kecil-kecil, ada yang suka ngeflek dan lain sebagainya, itu kan beda-beda. Nah, itu penanganannya gimana? Otomatis nanti risetnya juga diarahkan ke yang lebih fokus, kemudian teknologi yang diadakan itu juga lebih fokus ke situ kayak gitu. Nah, kemudian analisis profitabilitas ini lanjutannya ya, ada aspek biaya yang perlu dihitung itu mulai dari biaya akuisisi hingga biaya untuk mempertahankan mereka. Jadi biaya ketika mereka ke sini biasanya ke suatu instansi pakai diskon dulu atau pakai iming-iming apa dulu, terus sampai biaya untuk mempertahankan mereka ini tetap ke sini itu gimana gitu. Nah, kemudian biaya yang diperhitungkan lagi adalah biaya dari kesempatan yang hilang karena melayani pelanggan tersebut. Jadi, katakanlah kalian mempunyai pelanggan yang sangat loyalitas, tetapi dia maunya banyak misalkan. Ketika perusahaan itu bisa bisa apa namanya, bisa melayani kemudian tidak mengganggu pelayanan yang lain, it's okay gitu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika pelanggan yang prioritas itu dia menyita banyak waktu sehingga dia bisa kehilangan pelanggan-pelanggan yang lain. Ini contoh kasusnya kayak yang di bank gitu loh. Jadi kalau bank itu kan biasanya ada proses nunggu, ngitung uang, kemudian apa bikin formulir kan untuk pelanggan prioritas itu kan memang disendirikan. Nah, jadi untuk menghitung profitabilitas dari beberapa pelanggan yang termasuk dalam prioritas itu kita juga harus memperhitungkan berapa biaya kesempatan kita yang hilang karena melayani pelanggan itu gitu ya. Nah, selanjutnya dengan menghitung dan membandingkan antara aspek penerimaan dan biaya yang harus dikeluarkan, perusahaan dapat mulai memilah pelanggan mana yang memberikan keuntungan yang lebih banyak dan mana yang tidak terlalu memberikan keuntungan yang banyak.
Nah, gini. Terus pemilahan ini akan menjadi alat yang penting agar perusahaan itu dapat memberikan layanan yang sesuai dengan tingkat profitabilitas dari setiap pelanggan gitu. Jangan sampai eh, menggunakan konsep kira-kira gitu ya. Kira-kira pelanggan ini potensial deh. Kayaknya mbaknya ini belinya itu selalu banyak deh. Nah, kayaknya. Insting-insting dan insting itu tidak berlaku di dalam perusahaan besar, karena perusahaan besar ataupun misalkan UKM pun juga nggak apa-apa sih dengan intensitas pelanggan yang sangat luar biasa, misalkan pedagang-pedagang fashion yang dia suka update di Instagram, kemudian banyak sekali yang repeat order seperti itu juga juga termasuk sih. Cuman kan kita juga harus menentukan layanan ya, layanan dari pelanggan mana yang sekiranya itu eee, mendatangkan keuntungan buat kita atau pelanggan yang sebenarnya nggak nguntungin gitu, tetapi kok kelihatannya nguntungin gitu. Karena kan apa ya, untung dan tidak itu kan sesuatu yang subjektif gitu loh kalau tidak ada data. Belum lagi kalau orang-orang di penjualan itu misalkan ada 20 orang, ya kan beda-beda. Menurutnya Hanifah ini pelanggan A ini jarang beli, tapi menurutnya B, si orang ini tuh sering beli. Oh, ternyata si pelanggan tersebut emang naksir nih sama B, makanya dia suka banget belanja kalau bagian penjualannya B, kan itu bisa aja gitu loh. Nah, makanya semua itu harus ada datanya. Yang selanjutnya adalah interaksi dengan pelanggan yang lebih targeted dan customized. Dengan profil yang jelas, perusahaan akan lebih mudah dalam melihat kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap pelanggan. Nah, informasi ini memudahkan perusahaan itu untuk memberikan penawaran produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kayak gitu. Nah, dengan tingkat kebutuhan yang dipetakan, perusahaan dapat memberikan komunikasi pemasaran terpadu yang lebih personal dan customized gitu. Jadi intinya karena mereka itu tidak mau boros di hal pemasaran gitu kan, mereka harus menentukan targetnya yang jelas kayak yang tadi misalkan, oh pelanggan kita ternyata lebih banyak untuk kasus yang berjerawat, oh ternyata pelanggan kita lebih banyak kasus yang suka spa di sini. Jadi kita akan meningkatkan produk-produk yang mengarah ke spa gitu. Mungkin ada beberapa skincare yang tidak terlalu bagus produk wajahnya gitu ya, sehingga tidak terlalu banyak orang yang suka facial atau membeli produknya, akan tetapi lebih sering spa itu juga ada. Terus ada juga beberapa skincare itu yang lebih maksimal di perawatan rambut gitu misalkan. Yang lain-lainnya produknya itu juga ada, tetapi tidak begitu laris gitu kan. Nah, dari situ perusahaan itu akan lebih jelas melihat refleksi dirinya di mata pelanggan itu kayak apa dan kemudian dia juga bisa apa ya kayak menyesuaikan layanan, kemudian menyesuaikan interaksi sama mereka, baik interaksi itu dibangun secara langsung maupun dibangun dengan konten gitu. Nah, kemudian juga penawaran-penawaran misalkan apa namanya mereka itu kan kadang juga bekerja sama dengan merchant-merchant gitu ya, dengan payment dan lain sebagainya gitu. Nah, itu juga perlu diidentifikasi manakah pelanggan yang apa namanya ketika punya membernya kita, terus itu tuh sering digunain ke merchant yang mana aja. Nah, itu kan bisa jadi apa ya kayak engagement gitu loh. Oh, ternyata pelanggan dari skincare saya ini sering menunjukkan skincare saya ini di toko roti yang ini. Oh, berarti pelanggan saya itu apa ya ada hubungan atau memiliki relationship yang kuat dengan roti ini. Nah, kemudian ini akan membuat kita menjadikan penawaran yang lain, misalkan untuk toko roti yang itu karena pelanggan kita kan ternyata ada banyak banget yang belanja di situ. Untuk pembelian roti di atas harga 300.000 nanti gratis voucher fashion misalkan. Nah, kayak gitu loh. Jadi untuk menentukan kita tuh mau memberikan layanan itu juga jangan layanan yang abal-abal gitu, tetapi kita juga harus memetakan dengan betul ini tuh pelanggan kita tuh sebenarnya
kemana ini gitu. Siapakah mereka, kemana mereka, kemudian mereka seringnya itu beli apa aja, produk yang dipakai apa, layanan dominannya apa, seperti itu bisa dipetakan. Nah, kemudian karena perusahaan sudah dapat mengenali kebutuhan pelanggan, nah ini ya, jadi perusahaan akan menjadikan lebih mudah dalam melakukan respon transaksi. Nah, pelanggan itu terus dia bisa merasa diperlakukan secara individual yang tentu akan memberikan pengalaman yang lebih menarik dan mendukung proses kepuasan pelanggan. Kemudian bisa menciptakan loyalitas pelanggan untuk terus memakai produk atau jasa dari perusahaan gitu. Jadi kalau misalkan kayak kalian di broadcast sama teman kalian minal aizin wal faizin, di mana semua isinya sama, kemudian dibandingkan dengan ada teman kalian yang kita nggak tahu itu broadcast apa enggak ya, tapi kalau dari pesannya itu sih kayaknya nggak broadcast gitu. Dia nyebut nama kita misalkan, "Hai Hanifah, mungkin selama kita kenal saya banyak salah ya sama kamu," gitu. Kemudian saya minta maaf ya lahir dan batin, mumpung ini suasana juga lagi Ramadan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu kan rasanya tetap beda ya, minta maaf di broadcast sama minta maaf secara personal. Meskipun posisinya itu kita nggak tahu sebenarnya teman kita itu WA atau chat itu ke siapa aja, cuma dengan nama yang diganti. Jadi tadi, "Hai Hanifah," gitu, mungkin mau ngechat siapa di sini, misalkan Mbak Anissa gitu, terus diganti, "Hai Anissa," kemudian, "Hai Dika," hai siapa." Cuma diganti namanya doang, tapi kan dengan bahasa yang lebih personal, terus kemudian apa ya, dengan selain konten yang menarik, tentu kita juga apa ya, kayak misalkan kasusnya yang di skincare tadi, ketika kita diperlakukan kulit normal, terus tiba-tiba ada customer service yang ngasih kita itu perawatan kulit berjerawat kan yo gimana gitu ya. Harusnya kalau kulit normal itu ya kita di kulit normal aja. Kemudian kalau mau broadcast pesan pun itu tidak keliru gitu loh. Mana yang kayak misalkan kalian mau minta maaf kayak gitu tidak keliru, mana yang di-broadcast untuk sahabat, mana yang di-broadcast untuk teman biasa, mana yang di-broadcast buat kenalan, kayak gitu kan bahasanya beda-beda. Nah, begitupun dengan perusahaan-perusahaan seperti ini, meskipun pada realitanya mereka itu broadcast, hanya ganti nama saja, tetapi badan teksnya itu beda. Dan yang membedakan itu, dia bisa mengirimkan otomatis secara berbeda itu karena mereka mempunyai data pelanggan yang bagus. Nah, kemudian yang selanjutnya modul-modul CRM secara general itu ada sales, penjualan, kemudian direct marketing, proses dari pemasaran itu sama fulfillment. Nah, kemudian ada customer service and support. Nah, ini ya seperti gambar ini. Jadi CRM itu ada di tengah-tengah sini. Nah, ini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah sales. Sales itu dia menelusuri kontak pelanggan dan siklus hidup dari pelanggan untuk cross-selling dan upselling. Jadi menawarkan beberapa produk yang mungkin dia butuhkan. Gitu. Tetapi tentunya dengan catatan tidak menyimpang tadi ya. Misalkan Hanifah berkulit normal ya terus nggak ditawarin yang buat jerawat juga. Misalkan kulit normal, oh mungkin di sana ada produk hand body misalkan. Kebetulan si Hanifah ini belum transaksinya itu belum ada hand body, nah nanti bisa ditawarin, nah kayak gitu loh. Ataupun layanan-layanan yang lagi populer, misalkan layanan kulit normal, para pelanggan kulit normal itu selain dia beli produk itu biasanya facial jenis ini, nah terus nanti dikasih rekomendasi, Mbak Hanifah mungkin pengen facial jenis A karena ini facialnya populer sekali loh, nah gitu, gitu ya. Nah kemudian sebagai contoh ini kasus contohnya di bank, CRM akan meningkatkan bank sales representatif untuk memanggil pelanggan yang membuat deposit besar untuk menawarkan kepadanya layanan investasi dan program kredit utama. Jadi biasakan kalau bank itu dia mempunyai simpanan data yang banyak, dia akan ditawari asuransi, dia akan ditawari investasi, dia akan ditawari program kredit dengan jumlah utang yang besar, kayak gitu. Nah,
Kemudian yang selanjutnya ada direct marketing and fulfillment. Nah, CRM ini dapat mengotomatisasi tugas-tugas seperti manajemen respon, kemudian penjadwalan kontak penjualan, kemudian menyediakan informasi terhadap calon pelanggan dan yang sudah menjadi pelanggan. Penjadwalan kontak sales itu misalkan gini, gimana ya? Contoh simpelnya kayak kalian servis motor. Nanti ketika 2 bulan kemudian kalian akan dihubungi secara otomatis oleh sistem mereka untuk kembali ke sana, misalkan seperti itu. Atau kalau manajemen respon itu seperti call center, kalian mungkin pernah telepon call centernya Indosat, kemudian IndiHome atau apa gitu. Biasanya kan mereka ketika ditelepon itu tekan 1 untuk apa, tekan 2 untuk apa. Nanti kalau kalian tekan 1 nanti akan muncul menu-menu yang lain kayak gitu kan. Nah, itu termasuk manajemen respon. Atau sistem help desk itu juga gitu. Jadi misalkan ada mahasiswa, katakanlah mahasiswa itu memiliki pertanyaan, dia masuk ke help desk. Nah, nanti dari help desk itu dia diteruskan ke bagian mana yang bisa menjawab soal itu. Misalkan ada mahasiswa yang bertanya SKS minimal untuk bisa mengambil KP pada mahasiswa transfer itu berapa misalkan. Itu kan yang tahu adalah bagian akademik dan program studi. Nah, nanti dilemparkan pertanyaan tersebut ke program studi yang terkait sama bagian akademik. Nah, kalau dia nyebutin nama program studinya, dia dikasihkan ke prodinya, tapi kalau enggak, dia dikasihkan ke bagian akademik, kayak gitu loh. Nah, setelah itu bagian tersebut akan menjawab dan jawabannya itu diterima langsung oleh si itu tadi gitu. Jadi kayak ada sistem tiket support gitu. Namanya sistem tiket. Itu kalau saya di UII dulu itu jadi misalkan saya ada masalah di sistem nih. Masalah gagal KRS-an misalkan, namanya key-in, gagal key-in. Nah, kemudian saya akan mengirimkan email ke bagian IT support-nya, kemudian nanti dari sana tuh diselesaikan gitu sama divisi yang terkait menangani hal itu. Atau misalkan saya ada permasalahan, saya tidak bisa mengakses template atau panduan tesis yang ada di situs. Jadi situsnya itu bukan situs UII tapi situs fakultas UII gitu loh. Nah, kemudian dari tim IT supportnya universitas itu nanti saya diteruskan ke IT supportnya fakultas. Nah, kemudian nanti yang membalas pesan saya itu adalah IT support fakultas tadi, kayak gitu loh. Gitu ya. Nah, kemudian ini kita yang selanjutnya adalah customer service dan support. Nah, CRM ini membantu manajer customer service secara cepat gitu ya dalam membuat, menunjuk dan mengelola permintaan layanan karena layanan-layanan yang masuk itu selalu didokumentasikan, ada prosedurnya, kemudian ada skema menjawabnya, ada waktu maksimalnya, ada penilaian kinerjanya kayak gitu loh. Nah, kemudian bisa pula membimbing representatif customer service, ini pelaku customer service-nya, di dalam menolong pelanggan yang mempunyai problem dengan suatu produk atau service dengan cara menyediakan data layanan yang relevan dan usulan bagi pemecahan problem. Usulan pemecahan. Jadi ini tuh kayak SOP gitu loh. Kalau perusahaan besar kan ada SOP-nya. Kalau ada permasalahan ini, jawabnya ini. Kalau ada permasalahan ini, jawabnya ini. Dan nanti harus ditanyakan ke bagian ini, kayak gitu loh. Nah, kemudian kalau misalkan kalian ada pernah masalah dan masalah itu tidak terselesaikan oleh customer service, biasanya kan kalian disuruh membuat tiket, gitu kan. Tiket itu keluhan kalian dicatat, kemudian diteruskan ke pusat, mereka minta nomor telepon atau alamat email, kemudian nanti ada akan dihubungi lewat itu ketika permasalahannya itu sudah selesai. Nah, model seperti itu loh. Jadi apa ya? Jadi CRM itu tidak membuat customer service itu menjadi orang yang linglung atau lempar sana lempar sini lempar sana lempar sini gitu loh. Jadi kalau ada pelanggan yang bermasalah, oh itu harusnya ke bagian sana, nanti bagian sana dilempar lagi, bagian yang situ dilempar lagi kayak gitu loh. Untuk perusahaan yang menawarkan jasa atau produk dengan profitabilitas yang sangat tinggi dan pelanggannya itu beraneka ragam ya kayak perusahaan-perusahaan multi
nasional seperti itu yang pelanggannya udah banyak dan di seluruh Indonesia Raya ini, biasanya dia akan menyajikan sistem customer service dan support yang luar biasa karena mereka merupakan apa ya, kalau perang itu dia adalah bagian terdepan yang menghadapi pelanggan itu loh. Jadi kalau pelanggan marah-marah ya mereka yang kena semprotan pertama. Jadi kita tuh harus membekali mereka dengan prosedur yang jelas, kemudian kita juga harus membekali mereka dengan keamanan yang tinggi gitu dalam mengelola tugasnya itu. Nah, oke, sampai di sini kita lanjut ke part 3.